Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini saya mengajak hadirin sekalian, terutama pada diri saya sendiri, khususnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus berusaha meningkatkan ketakwaan itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta mensyukuri semua kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada kita dengan menggunakan dan menyalurkan kepada jalan yang diridhoi olehnya. Dengan demikian, semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin Jamaah rahimakumullah, kali ini saya ingin mengajak saudara seiman, setakwa dan sebangsa senegara untuk mengingat kembali sejarah berdirinya negara tercinta Republik Indonesia. Sejatinya Indonesia bukanlah bangsa baru yang tiba-tiba ada semenjak 17 Agustus 1945. Bukan pula sebuah negara yang tiba-tiba ada begitu saja dengan nama Indonesia. Akan tetapi, negara ini merupakan negara yang dibangun di atas sejarah yang panjang. Sejarah kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga kerajaan Islam yang terbentang dari Samudra Pasai, Demak, hingga Mataram Islam. Dengan demikian, sudah berabad-abad Indonesia dibangun oleh nenek moyang kita. Sudah cukup panjang tentang sejarah negeri Indonesia. Sejarah itu pula yang akhirnya menuntun para kiai, pejuang, dan juga rakyat ini memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa ini, khususnya umat Islam Indonesia, hanyalah sebagai pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara. Bukan pedoman hidup beragama. Sekali lagi, bukan pedoman beragama. Akan tetapi, saudara-saudara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan jaminan dari nilai-nilai agama, khususnya Al-Quran yang menjadi pedoman sebagai pedoman umat Islam. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar bila para kiai dan ulama ikut menyepakati dan menyetujui sebuah semboyan mendasari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang secara logawi berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Mengapa ini disetujui oleh ulama dan kiai? Bukankah ini sama artinya membuka peluang bagi agama lain untuk berkembang di Indonesia? Bukankah dengan memberikan senjata bagi musuh agama kita? Tidak begitu. Allah sendiri berfirman dalam surat An-Nahl ayat 93 yang berbunyi, Walau sa'allahu laja'akum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat agama saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Sayyuti dalam tafsir Jalalain menjabarkan bahwa arti kata ummatan wahidatan adalah ahla dini wahidin, adalah satu agama. Ini artinya bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku bangsa merupakan sunnah ilahi, sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri karena merupakan kehendaknya. Maka dengan demikian, para hadirin Jumat seiman dan setakwa, janganlah kita memandang bahwa perbedaan adalah sebuah musibah. Akan tetapi, pandanglah perbedaan sebagai sebuah nikmat. Jika semua orang kaya, kepada siapa zakat kita berikan? Jika semua orang pintar, kepada semua kita yang mengajar? Jika semua orang yang beruang, kepada siapa yang kita sedekah? Dan jika kamu orang beriman kepada Allah, siapa yang kita berdakwah?
Mari kita renungkan bersama, bukanlah dengan demikian sebenarnya Allah memberikan peluang pada kita untuk banyak membuat beribadah, berdakwah, saling mengingatkan. Karena dengan demikian itu banyak sekali pahala menanti. Karena itu ayat di atas diakhiri dengan sebuah pernyataan yang bernada mengingatkan. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nanti Allah akan bertanya kepada kita semua apa yang telah kita perbuat, dan perbedaan itu, apakah kita hanya diam atau kita telah berbuat banyak, atau malah kita mencumpahi perbedaan itu dan menistakannya. Bukanlah perbedaan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruang kita untuk berdakwah. Sudahkah kita menggunakan sebaik mungkin? Sudahkah kita memanfaatkannya untuk memperbanyak amal kita? Para hadirin jamaah Jum'ah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan bersama berbagai kejadian terjadi baru-baru ini di Indonesia. Mulai dari munculnya Al-Madiyah, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya aliran-aliran sesat, hingga mengerusakkan terhadap gereja. Adalah fenomena perbedaan. Janganlah kita memandang semua itu sebagai sebuah masalah, tetapi mari kita memandang itu sebagai sebuah peluang. Peluang kita untuk berdakwah, tentunya berdakwah dengan cara-cara yang luas, seperti yang disuruhkan Allah kepada kita di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsanu in rabbuka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mari kita bersama-sama merangkul mereka dan mengajaknya untuk kembali pada Islam yang sempurna, Islam yang kafah. Dengan kita melempari batu mereka, tapi mari kita rangkul dan nasihati bahwa Islam itu tidak begitu. Islam adalah Islam yang baik pada semua umatnya. Kita ajak mereka berdiskusi, kita sapa mereka, kita bujuk mereka untuk bersama-sama masuk mushola dan masjid yang penuh berkah ini. Kepada umat Nasrani, jangan kita bakar gereja mereka, tapi marilah kita rangkul mereka. Kita ajak mereka menuju masjid yang indah dan penuh berkah seperti masjid ini, tentunya dengan cara yang baik pula. Jangan sampai dakwah kita mengoyak Bhinneka Tunggal Ika yang telah disepakati bersama oleh para kiai, ulama, dan umara. Jangan sampai pula perbedaan yang penuh hikmah ini berubah menjadi musibah bagi bangsa ini. Karena itu sama artinya kita telah tidak amanah menjaga titipan nenek moyang kita, yaitu Indonesia, dan secara otomatis menyia-nyiakan kesepakatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sidang jamaah rahimakumullah, inilah cita-cita Bhinneka Tunggal Ika dan juga semangat dasar dari persaudaraan. Pasalnya, pengalaman pahit bangsa kita selama ini hanya ditimpa berbagai konflik dan kerusuhan, mengisyaratkan bahwa keragaman bangsa Indonesia apabila tidak disikapi secara jernih dan bijak akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Untuk itu, kaum muslimin sebagai umat terbanyak di Indonesia haruslah memberikan teladan dalam mewujudkan persatuan, kesatuan, kedamaian di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini. Rujukan asasi yang harus dipegang adalah teladan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sepanjang hayatnya, pengalaman Rasulullah SAW menunjukkan betapa bahayanya pencampur adukan antara kepentingan politik dan isu-isu agama. Agama memang bukan faktor pemicu berbagai perselisihan antar umat, tetapi isu-isu agama sangat sensitif dan mudah tersulut.
Karena itu sejarah pernah mencatat pesan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya bahwa jika suatu saat nanti umat Islam berhasil mencapai Mesir dan futuhat kelak, yang harus diperhatikan adalah memperlakukan masyarakat Mesir dengan baik tanpa terkecuali. Sikap simpatik ini disampaikan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima hadiah persahabatan dari gubernur Mesir Muqawqis yang notabene seorang non-muslim. Rampolan Nabi terbukti dan Khalifah Umar bin Khattab berpesan kepada Amr bin As yang berhasil menguasai Mesir agar memperlakukan rakyat Mesir secara manusiawi. Para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sekali lagi marilah kita dalam kesempatan ini kita benar-benar memegangi ajaran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya dan menjaga amanah bangsa dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengelola perbedaan menjadi hikmah dan nikmat Allah. Amin, amin, amin. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.